Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif R keren sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi cuy ya, bagaimana cara membuat jeruk-jeruk. Nah, di sini saya menggunakan DJ Borneo full beat lagi cuy ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini cuy. DJ Borneo sayang sekali. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya cuy ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Alif Motion-nya. Let's go. Oke guys, saya sudah berada di aplikasi Alif Motion-nya. Langsung saja kita tap icon plus. Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini cuy ya. Nah, untuk aspek rasionya kalian sesuaikan aja dengan foto kalian. Di sini saya mencontohkan 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, jika sudah kalian setting, sekarang kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy ya. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Nah, jika sudah, kita klik di 3 di atas ini, kita klik ekstrak audio. Lalu untuk video paling bawah kita klik, lalu kita buang cuy ya. Nah, jika sudah, kita mentokkan dulu ke bagian belakang, lalu kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan. Nah, videonya mentahnya seperti ini cuy ya. Nah, seperti itu langsung kita tambahkan. Nah, langkah selanjutnya kalian tanda dulu detik-detik bitnya cuy ya. Nah, untuk detik-detik bitnya kalian bisa tanda aja di bagian detik-detik bit berikut ini. Nah, oke guys, jika sudah kalian tanda di detik-detik bitnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, kita tap dulu icon panah ini supaya bergeser ke bagian tanda merah pertama atau tanda bit pertama. Lalu kita masukkan satu buah foto dulu cuy ya. Nah, untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 10.10 cuy ya. Kita zoom dulu timelinenya biar mudah seperti ini. Nah, di bagian detik 10.01 cuy ya. Lalu kita buang bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian detik 13.14. Nah, di bagian detik yang ini kita klik icon yang ini cuy ya. Nah, otomatis fotonya kita perpanjang. Lalu kita kembali lagi, kita masukkan lagi satu buah foto yang mau kita edit. Nah, untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian detik 15.18. Nah, di bagian detik yang ini kita perpanjang cuy ya. Kita kembali, lalu kita masukkan lagi satu buah foto. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 22.00. Nah, di bagian detik yang ini cuy ya, kita perpanjang seperti ini. Lalu kita kembali lagi, kita masukkan lagi satu buah foto. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 23.23. Nah, di bagian detik yang ini kita buang bagian yang berlebihan cuy ya, seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita masukkan lagi satu buah foto. Lalu foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 25.13. Nah, di bagian detik yang ini kita buang bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita masukkan lagi satu buah foto cuy ya. Lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 27.15.
Nah, di bagian detik yang ini kita perpanjang cuy ya. Kita kembali, lalu kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Nah, untuk potongan yang terakhir ini kita sesuaikan aja dengan durasi audionya cuy ya. Nah, seperti ini kita klik audionya, lalu kita klik icon yang ini supaya bergeser. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita klik potongannya, kita buang bagian yang berlebihan cuy. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita pergi dulu ke bagian belakang cuy ya. Kita perkecil timelinenya seperti ini biar mudah. Lalu kita klik dulu potongan yang pertama, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom cuy ya. Lalu kita tap keyframe yang ini cuy ya, ini namanya keyframe. Kita tap keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita tap lagi, kita zoom fotonya cuy. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira saya buat menjadi 850 px, tidak terlalu besar cuy ya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap lagi keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, lalu kita miringkan fotonya sedikit seperti ini. Nah, kira-kira minus 9 derajat, taruh di bagian paling akhir. Nah, otomatis dia akan beranimasi seperti ini cuy ya. Fotonya tidak kaku lagi. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom, lalu kita tap keyframe, taruh di bagian paling awal, taruh di bagian paling awal, tap lagi keyframe, lalu kita kita perbesar fotonya cuy. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir, lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap lagi keyframe, taruh di bagian paling awal, tap lagi, lalu yang ini kita miringkan ke atas seperti ini cuy ya. Nah, kira-kira 10 derajat cuy. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke bagian potongan berikutnya. Kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian pen and zoom, lalu tap keyframe, taruh di bagian paling awal, lalu kita bergeser, tap lagi keyframe, kita zoom fotonya sedikit. Kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap lagi keyframe, taruh di bagian paling awal, tap lagi keyframe, lalu kita miringkan seperti ini. Taruh di bagian paling akhir, kita kembali, lalu kita zoom dulu timelinenya biar mudah cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik potongan yang ini, cuy ya, yang besar yang ini. Lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom, lalu tap keyframe, taruh di bagian paling awal, lalu kita cari dulu di bagian detik 21.16, kita cari dulu di bagian detik 21.16. Nah, di bagian detik yang ini, lalu kita tap keyframe, kita perbesar fotonya cuy, sama seperti tadi cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap keyframe di bagian sini, lalu kita pergi ke bagian awal, tap lagi keyframe, lalu kita perkecil dulu timelinenya biar mudah cuy ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengah seperti ini cuy ya. Di antara keyframe 1 sama keyframe 2 kita paskan di bagian tengah-tengahnya. Lalu kita miringkan ke atas seperti ini cuy. Nah, kayak miringkan ke bagian atas. Nah, otomatis dia beranimasi seperti ini cuy, maju mundur cuy ya. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah kita masuk lagi ke bagian move di bagian pen and zoom atau di bagian icon nomor 3, lalu tap lagi keyframe, taruh di bagian paling akhir, lalu kita paskan di bagian tengah-tengah sini cuy ya. Kita perkecil fotonya. Nah, kira-kira 500 px. Lalu kita masuk dulu ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita buat kurva yang nomor 2, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita klik lagi potongan yang ini, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian pen and zoom, tap keyframe, taruh yang paling awal, lalu kita zoom fotonya sama seperti tadi cuy. Lalu keyframe yang ini kalian taruh yang paling akhir. Kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap lagi keyframe, taruh di bagian paling awal, lalu kita miringkan ke bawah seperti ini cuy. Nah, lalu keyframe yang ini kalian taruh yang paling akhir. Kita kembali, lalu kita klik lagi potongan yang ini, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian pen and zoom, lalu tap keyframe, taruh di bagian paling awal, tap lagi, kita zoom sama seperti tadi. Taruh yang paling akhir, kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap lagi keyframe, taruh di yang paling awal, lalu kita miringkan yang ini ke bagian atas. Nah, kira-kira 10 derajat, taruh yang paling akhir. Kita kembali, lalu kita klik lagi potongan berikutnya, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian pen and zoom, lalu tap keyframe, taruh yang paling awal, tap lagi keyframe, taruh yang, lalu kita zoom fotonya maksudnya cuy. Kita zoom seperti ini cuy ya.
taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap lagi keyframe taruh di bagian paling awal, tap lagi, lalu kita miringkan yang ini ke bagian bawah. Kita kembali, bukan kembali cuy, kita masuk dulu ke bagian move transform lah ya, lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi. Nah untuk keyframe yang ini jangan lupa kalian taruh di bagian paling akhir cuy ya, lalu kita kembali, lalu kita klik lagi potongan yang paling akhir, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian pen zoom, tap keyframe taruh di bagian paling awal, lalu kita zoom sama seperti tadi cuy. Lalu keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap keyframe taruh di bagian paling awal, lalu kita tap lagi keyframe, yang ini kita miringkan ke bagian atas cuy ya. Nah seperti ini. Nah, otomatis fotonya tidak kaku lagi cuy ya. Nah kamera bergerak seperti ini. Nah langkah selanjutnya kita paskan dulu di bagian detik pertama atau di bagian detik 08.08, lalu kita bergeser, kita klik aja komponen yang ini, lalu kita klik potongannya, lalu kita bagi dua seperti ini cuy. Nah otomatis potongan fotonya akan terbagi dua cuy ya. Lalu kita scroll ke bagian atas, kita klik lagi icon panahnya, kita klik potongannya, lalu kita bagi dua seperti ini. Nah kalian bagi-bagi aja fotonya cuy ya. Nah jika sudah, untuk susunannya kan tidak terlihat rapi cuy ya. Nah cara mengatasinya mudah banget, kalian tinggal tap di bagian sini, kalian tahan di bagian sini cuy ya, jangan di bagian fotonya, di bagian sini. Lalu jika sudah kalian tap, kalian tarik ke bagian atas seperti ini. Otomatis foto berikutnya akan pergi ke bagian atas cuy ya. Lalu kalian potong-potong lagi sama seperti tadi. Nah oke, jika sudah kalian potong-potong fotonya sesuai dengan tandanya, sekarang kita pergi dulu ke bagian detik 08.08. Nah ya di bagian detik yang ini, lalu kita scroll ke bagian bawah, lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian matte mask, lalu kita pilih yang skema atau vignette cuy ya, lalu kita klik yang di bagian pengaturan standar. Lalu kita scroll dulu ke bagian bawah seperti ini. Nah di bagian warnanya kalian ubah saya cuy ya. Di sini saya mencontohkan yang warna biru seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma cuy. Lalu kita setting dulu cuy ya. Nah seperti ini, kita zoom dulu timelinenya biar mudah. Lalu di bagian exposure kita tap keyframe, taruh di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini. Lalu kita tap lagi keyframe, kita ubah exposure-nya menjadi 1.20 cuy. Taruh di bagian paling awal, lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita bergeser ke bagian gamma, lalu kita ubah gamanya menjadi 500 cuy, 0,500. Lalu kita tap keyframe, taruh di bagian paling awal, tap lagi keyframe, taruh di bagian paling akhir, lalu kita bergeser ke bagian sini cuy ya. Nah seperti ini, lalu kita tap lagi keyframe seperti ini, lalu kita ubah gamanya menjadi 0,750 cuy. Nah jika sudah, kita pergi ke bagian tengah-tengah sini, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang ini, lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita buat kurvanya yang ini. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah seperti itu. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian distorsi uap, kita pilih yang ubin atau tiles, lalu kita klik efek ubin. Lalu untuk mirror kita aktifkan cuy ya. Kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombak ambing atau oscillate, lalu kita klik. Nah di band frekuensi kita mau menjadi 90 derajat, lalu kita pergi ke bagian magnitude, kita mau magnitude-nya menjadi 200. Tap keyframe, taruh di bagian paling awal, tap lagi keyframe, kita ubah magnitude-nya menjadi 0, taruh di bagian paling akhir, lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur, lalu kita klik pengatur standarnya,
lalu kita klik efek buram geraknya. Nah, untuk tunnya saya pakai 0,30 ya cuy ya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian gambar dan tepi. Kita pilih yang glow skin yang ini cuy ya, lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik efek glow skin. Nah, di bagian threshold kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu. Tap keyframe taruh yang paling awal. Tap lagi keyframe, lalu kita ubah thresholdnya menjadi 1.00 cuy ya. Nah, seperti ini taruh yang paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang ini. Kita kembali, lalu kita klik yang di bagian radius, kita ubah radiusnya menjadi 0,80. Lalu tap keyframe taruh yang paling awal, tap lagi kita ubah radiusnya menjadi 1, taruh yang paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang ini. Kita kembali, lalu kita bergeser ke bagian bawah. Nah, untuk warnanya kalian sesuaikan aja seperti tadi cuy ya. Tadi kan saya memakai warna biru yang ini. Nah, jika sudah, kita klik yang di bagian blend, kita ubah blendnya menjadi 100%. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek. Nah, untuk efek jeruk-jeruknya sudah jadi cuy ya. Nah, kita matikan dulu efek glow skin-nya supaya hasilnya terlihat bagus. Nah, cara mematikan efek glow skin-nya, kalian klik aja ke mata yang ini. Nah, otomatis dia akan hilang cuy ya. Lalu kita klik titik di bawah ini, kita klik salin efek. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah, kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir. Saya skip ya guys ya, supaya durasi videonya tidak lama. Nanti saya perlihatkan hasilnya cuy. Nah, oke guys, jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, nah langkah selanjutnya saya perlihatkan dulu hasilnya cuy ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita cari dulu di band detik 21.16. Nah, di band detik yang ini, lalu kita klik potongannya, kita masuk ke band effect. Kita masuk ke band effect ubin, lalu kita klik yang di band offset. Lalu tap keyframe taruh yang paling awal, lalu kita bergeser ke band akhir, tap lagi keyframe, kita ubah offsetnya menjadi 10.000 cuy. Nah, kira-kira 10.000-an cuy ya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling akhir. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan dulu di bagian detik 10.01. Nah, di bagian detik yang ini, lalu kita scroll ke bagian bawah, kita klik potongannya yang ini, lalu kita masuk ke bagian efek, kita aktifkan efek glow skin-nya seperti ini cuy ya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita cari lagi di bagian detik 13.14. Nah, di bagian detik yang ini, lalu kita scroll ke bagian atas, kita cari potongannya cuy ya. Nah, potongannya yang ini, lalu kita masuk ke efek, kita aktifkan efek glow skin-nya. Nah, jika sudah, kalian aktifkan aja efek glow skin-nya di bagian detik-detik bit berikut ini cuy ya. Nah, oke guys, jika sudah kalian aktifkan efek glow skin-nya di bagian detik-detik berikut tadi, nah videonya sudah jadi cuy ya. Nah, kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini. Lalu untuk settingannya supaya tidak buram, kalian klik icon panel yang ini. Lalu di bagian sini tidak usah kalian setting cuy ya. Nah, di bagian sini untuk kualitasnya kalian fullkan aja seperti ini, supaya hasilnya terlihat bagus cuy. Nah, langsung kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin lama makin berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.